apa yang menyebabkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah? Ya, sebelumnya kita memahami bahwa Rasulullah SAW dakwah di Mekah itu sudah 13 tahun, ya, semenjak kenabian, ya. Rasul mendapatkan wahyu yang pertama, Quran surat Al-Alaq, kemudian Rasul mendapatkan wahyu yang kedua, surat Al-Mudaththir, ya, menyeru kepada orang-orang di Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, yakni memeluk Islam, ya, tidak lagi menyembah pada berhala. Nah, itu selama 13 tahun Rasul dakwah di Mekah, ya. Ternyata tidak semua, ya, orang-orang kafir Quraisy, ya, yang ada di Mekah itu menerima dakwah Rasul. Ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang tidak juga menerima dakwah Rasul. Namun dakwah Rasul itu secara terang-terangan itu dapat pertentangan atau hantaman dan siksaan dari kafir Quraisy, ya. Semakin banyak pengikut Nabi Muhammad SAW, itu orang-orang kafir Quraisy semakin benci, ya. Kenapa umat Nabi Muhammad makin bertambah? Akhirnya mereka melakukan banyak siksaan kepada kaum Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, bertahun-tahun Nabi menyeru kepada Islam, tapi hasilnya hanya sebagian kecil orang-orang di Mekah, ya, yang memeluk ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW ada peristiwa pertama, ya, melakukan hijrah, ya, sebelum ke Madinah. Rasul di masa Rasul itu juga ada peristiwa hijrah ke Habasyah, ya. Sebagian umat muslim itu mengamankan dirinya karena siksaan dari orang-orang kafir Quraisy itu begitu luar biasa. Akhirnya sebagian kaum muslimin melakukan hijrah ke Habasyah, ya, sebelum ke Madinah, ke Habasyah. Nah, apa yang dilakukan di Habasyah? Mereka mengamankan dirinya agar tidak kena siksaan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Nah, ada peristiwa penting juga bertepatan di bulan ini. Bulan ini bulan apa? Ada yang tahu bulan apa? Bulan Maret, betul. Ya. Dalam tahun Hijriah atau bulan Hijriah itu dalam bulan Islam, hari ini kita ada di bulan Rajab, ya. Nah, ada satu peristiwa yang diperingati oleh umat Islam di bulan Rajab, apa? Rajaban. Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Isra Mi'raj? Perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dinaikkan ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, ya, bertemu dengan Allah, dan ada perintah sholat. Nah, ini ada kaitannya dengan peristiwa hijrah. Karena apa? Karena perintah Isra Mi'raj itu tepat 1 tahun sebelum peristiwa hijrah Rasul ke Madinah. Jadi 1 tahun sebelum Rasul hijrah ke Madinah, itu Rasulullah SAW dapat perintah Isra Mi'raj, atau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, sebenarnya Isra Mi'raj itu salah satu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika Rasulullah SAW itu sedang dalam keadaan sedih, ya. Kenapa? Karena sebelumnya istrinya Siti Khadijah itu meninggal dunia. Tidak lama kemudian pamannya Abu Thalib juga meninggal dunia, ya. 2 orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah itu meninggal dunia, ya. Rasul sangat sedih begitu, sampai kemudian disebut tahun itu adalah tahun duka citanya Rasulullah SAW atau Amul Huzni, ya. Nah, maka ada peristiwa Isra Mi'raj, ya, untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW, ya, agar kemudian tidak sedih lagi. Nah, datang peristiwa itu, dan sebenarnya ini peristiwa Isra Mi'raj itu sebagai filter itu apa ya? Bahasa yang mudah dipahami? Penyaring, ya.
penyaring bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW, ya. Setelah Isra Mi'raj, ya, itu kan peristiwa Rasul, ya, di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Jaraknya itu lebih dari 1000 km. Tapi terjadi hanya dalam satu malam. Nah, itu menjadi filter penyaring bagi orang-orang yang pura-pura beriman atau imannya bukan karena Allah dan Rasulnya. Akhirnya ada orang yang kemudian makin kuat keimanannya dengan peristiwa Isra Mi'raj karena percaya itu adalah bukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Rasul, dan ketika Rasul berbicara tidak mungkin Rasulullah SAW berbohong. Ya, ada orang yang semakin kuat imannya dengan mendengar peristiwa Isra Mi'raj, tapi ada juga orang yang kemudian akhirnya keluar dari Islam. Gak mungkin, masa satu malam bisa bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa yang jaraknya lebih dari 1000 km. Gak mungkin. Nah, zaman itu kan gak ada kendaraan yang canggih seperti hari ini, bisa pakai pesawat, pakai kereta api dan seterusnya, gak ada, ya. Zaman itu ya hanya unta, kuda dan seterusnya. Diterangkan dalam Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu menggunakan buruk, begitu, ya. Dan tidak hanya ke Masjidil Aqsa, ternyata Rasulullah SAW dibawa sampai ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh. Nah, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa penyaring, ya, mana orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mana orang-orang yang sebenarnya hanya ikut-ikutan saja, begitu. Nah, ini sebenarnya penyaring, ya. Nah, terus apa yang menyebabkan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah? Ya, pertama tentu ini adalah bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ini bagian dari strategi dakwah Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah, ya. Karena bumi ini luas, kata Allah, maka berhijrahlah, ya, berpindahlah, ya. Kondisi Mekah kemudian tidak mengalami kemajuan dalam dakwah, orang-orang tidak banyak masuk Islam. Akhirnya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, nanti peristiwa hijrahnya kita akan coba lihat, ya, dari timeline ini. Nah, ini perjalanan hijrah Rasulullah SAW, ya. Rasul sebelum kemudian melakukan hijrah itu, ya, mendapati orang-orang Madinah, ya. Sebagian dari orang Madinah itu, ya, ketika musim haji itu kan biasanya musim haji dari dulu, Mekah itu menjadi sentral atau pusat orang-orang kemudian setiap tahun melakukan haji, ya. Ya, orang-orang di sekitar Jazirah Arab itu pasti berkunjung ke Mekah, ya, untuk melakukan ibadah, begitu, ya, di di Ka'bah, begitu. Nah, dari mana-mana itu, dari tempat mana-mana kemudian mereka berkumpul di sana. Nah, di musim haji itu ada orang-orang Madinah yang kemudian bertemu dengan Rasulullah. Nah, akhirnya orang-orang ini yang kemudian bertemu dengan Rasulullah kemudian tertarik dengan ajaran Islam, ya. Mereka tertarik dengan ajaran Islam dan akhirnya mereka memeluk Islam. Nah, ini orang-orang pertama yang kemudian masuk Islam dari Madinah, ya. Setelah itu akhirnya Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair, ya. Mus'ab ini yang kemudian menyertai orang-orang yang tadi baru masuk Islam, orang Madinah, ke Madinah, ya. Agar apa? Agar Mus'ab bisa mengajarkan agama Islam, mengajarkan tentang sholat, mengajarkan tentang ajaran-ajaran Islam di Madinah, ya. Rasul belum hijrah. Nah, Mus'ab berarti selama 1 tahun, ya, nanti akan ketemu lagi di musim haji berikutnya tahun yang akan datang. Nah, selama 1 tahun Mus'ab itu berdakwah di Madinah. Banyak orang-orang Madinah, bahkan para tokoh-tokoh, ya, yang ada di Madinah itu menerima dakwah Islam berkat dari dakwahnya Mus'ab bin Umair, begitu, ya. Banyak para tokoh, mau di Madinah itu ada 2 suku yang besar, ada suku Aus dan Khazraj. Nah, 2 suku ini bahkan kemudian para
tokoh-tokohnya itu berhasil masuk Islam oleh Mus'ab bin Umair. Ya, akhirnya apa? Kondisi Madinah, ya, sampai kemudian Mus'ab berdakwah itu banyak orang yang menerima dakwah Islam di sana. Ya, para tokohnya bahkan masuk Islam, masyarakat di sana juga menyambut Islam dengan baik, tidak ada yang memerangi seperti apa yang dilakukan di Mekah. Nah, 1 tahun berlalu itu, ya, sudah banyak yang kemudian masuk Islam. Mus'ab dan utusan-utusan dari Madinah kembali lagi ke Mekah. Nah, di tahun haji berikutnya, bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, ketika bertemu dengan Rasulullah, mereka jelas berislam, dan yang paling penting adalah di sana, kalau yang pertama, orang yang ketika masuk Islam itu namanya peristiwa Baiat Aqobah 1. Nah, kalau yang kedua Baiat Aqobah 2. Nah, yang kedua ini Baiat Aqobah 2 itu selain kemudian mereka berislam, mereka mengangkat Rasulullah SAW sebagai pemimpin Madinah. Jadi mereka dengan senang hati, ya, masuk Islam dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin Madinah. Ya, jadi akan melindungi Rasulullah, melindungi ajarannya, agamanya, agama Islam dan para sahabat. Dan akhirnya apa? Dari sanalah kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Nah, ini peristiwa pentingnya. Rasulullah memutuskan hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Nah, akhirnya Rasul menyuruh kepada para sahabatnya yang ada di Mekah secara sembunyi-sembunyi untuk hijrah ke Madinah, berpindah ke Madinah. Akhirnya para sahabat lebih dahulu. Nah, Rasul tidak. Rasul belakangan, ya. Rasul, Nabi Muhammad, ya, kemudian Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. 3 orang ini, ya, yang belakangan hijrah. Sahabat yang lainnya itu sudah lebih dulu hijrah ke Madinah. Nah, ternyata peristiwa itu terdengar oleh kaum kafir Quraisy. Ya, ternyata orang-orang Islam mereka melakukan hijrah ke Madinah. Akhirnya mereka berembuk, kemudian membuat siasat untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah, ini salah satu peristiwa yang masyhur, ya, yang terkenal. Ketika itu mereka mengutus pemuda-pemuda hebat, ya, orang-orang kafir Quraisy, pemuda-pemuda hebat itu untuk mengepung rumahnya Rasulullah. Akhirnya dikepung rumah Rasulullah SAW. Ternyata yang ada di dalam itu sebenarnya ada Rasul dan Ali bin Abi Thalib. Ya, yang ada di rumah itu adalah Rasul dan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini berarti 28 Safar, ya. 28 Safar Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah baginda. Maksudnya keluar dari rumah. Padahal sebenarnya di sini, ya, Nabi Muhammad itu dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy yang siap untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka sudah menghunuskan pedang. Maksudnya pedangnya udah disiapin untuk membunuh. Dikepung tuh. Ternyata yang ada di dalam itu satu Nabi Muhammad, yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul berhasil keluar. Sementara yang menggantikan Rasul tidur di tempat tidurnya Rasul adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika kemudian para pemuda itu mau menyergap masuk ke rumah, ternyata ketika dibuka yang mereka lihat adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Rasul sudah keluar. Rasul akhirnya berhasil keluar. Kemudian Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar untuk membersamai Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Nah, akhirnya Rasul kemudian bermalam di Gua Sur bersama Abu Bakar. Nah, ini ditemani oleh Abu Bakar. Nah, selanjutnya pada 1 Rabiul Awal, berarti dari 28 Safar, kemudian 1 Rabiul Awal, baginda Rasulullah SAW keluar dari Gua Sur. Sampai di sini, ini ada satu peristiwa juga di mana ketika itu mereka sudah melihat juga pergerakan Rasulullah SAW. Ya, sampai ini pertolongan dari Allah juga, bahwa ketika di Gua Sur itu mereka sudah hampir dekat, bahkan sudah ada di mulut gua, tapi mereka tidak
tidak jadi masuk karena ada sarang laba-laba dan sarang burung, dan masih ada burungnya, sehingga mereka mengira bahwa gua tersebut ya tidak ada orangnya, karena tidak mungkin ada orang masuk sementara sarang laba-labanya masih ada, masih utuh, tidak rusak. Kemudian sarang burungnya juga masih ada, burungnya tidak pergi dan seterusnya. Nah, mereka mengira tidak ada orang. Akhirnya mereka tidak jadi masuk dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selamat ya bersama dengan Abu Bakar. 1 Rabiul Awal Rasul melanjutkan kembali perjalanannya menuju Yatsrib ternyata. Sampai di tanggal 8 Rabiul Awal Rasul tiba di sebuah daerah namanya Quba. Dan masjid pertama yang didirikan di sana adalah Masjid Quba, ya, Masjid Quba. Jadi bersinggah di Quba, dan masjid pertama yang didirikan oleh Rasul adalah namanya Masjid Quba. Kemudian Rasul melanjutkan, ternyata sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah SAW nyampe di Madinah. Oke. Itu ya. Jadi itu peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW hingga sampai ke Madinah. Oke. Itu dulu materi hari ini. Silakan.